أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Astagfirullahaladzim. Artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan ada bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak dan saudara-saudara, kalau cahaya matahari itu menerangi alam semesta, maka cahaya Allah, yaitu salah satunya berupa Al-Quran, itu menerangi jiwa kita, batin kita, nih. Ada akal, ada hati, atau kemudian ada ruh. Nah, kalau itu tersinari, maka kita akan menjadi orang yang beriman, dan insya Allah kita akan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang mendapatkan cahaya. Tentu yang mendapatkan cahaya di dunia ini yang paling besar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cahayanya tidak kalah dengan Al-Quran, karena Al-Quran yang membawa juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ada cahaya di dalam dirinya pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Kita mboten kepanggih Rasulullah, kepanggihnya kita adalah orang-orang yang memahami Al-Quran atau Al-Quran. Kalau kita memahami langsung Al-Quran, ini paham. Karena tidak jarang orang malah bisa tersesat karena tidak tahu ilmunya Al-Quran, langsung belajar Al-Quran. Ada ilmunya untuk mempelajari Al-Quran. Nah, maka cara tengah-tengahnya itu adalah kita memahami Al-Quran melalui tafsir. Makanya malam hari ini kan kita bukan kajian Al-Quran, tapi kajian tafsir Al-Quran. Itu enten maknanya. Saya mencari nama yang biasanya saya tulis kajian tafsir Al-Quran, bukan kajian Al-Quran langsung. Jadi kita memahami Al-Quran melalui apa yang dipahami oleh para ulama. Karena ulama itu disebutkan oleh Rasulullah sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nah, cahaya yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dibawa oleh para ulama, kemudian disampaikan kepada kita. Tidak setiap orang sebetulnya yang mampu menangkap cahaya itu. Sebagaimana matahari juga tidak bisa ditangkap oleh setiap segala sesuatu yang ada di bumi ini. Di antaranya adalah orang yang sembunyi dari cahaya itu. Nah, manusia niku hatinya yang tidak bisa kena cahaya, di antaranya itu ditutupi
Nah, manusia yang ada tutupnya namanya kafir. Karena kufur itu namanya tutup. Nah, kekafiran kita itu kalau besar berarti cahaya tidak masuk sama sekali. Nah, kalau rengeng-rengeng, anjang-anjang itu, anjang-anjang namanya. Nggih, mboten rapet ngeten iki namanya. Nggih, remeng-remeng. Arang-arang nih bahasa Jawa Timur, ditutupi arang-arang maka cahaya itu masih bisa masuk. Nah, yang sudah tertutup itu bahkan dikasih peringatan maupun tidak dikasih peringatan mereka tidak akan sadar. Nah, di antara tutup-tutup yang menyebabkan kita itu remeng-remeng itu cahaya jadi remeng-remeng itu di antaranya dosa. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kalau dosa itu adalah seperti satu noktah, satu titik di dalam hati. Hati kita itu berarti penangkap cahaya atau cermin itu. Nah, kalau cermin kita itu bersih, maka cermin kita bisa memantulkan cahaya juga, toh, Pak. Kena cahaya, kalau cermin kalau cermin kena cahaya pasti akan memendarkan juga cahaya itu ke tempat. Nah, itu namanya ulama. Mantel, mantel itu. Jadi cahayanya itu memantul ke yang lain, itu namanya para ulama. Nah, ulama, ya tentu ulama yang baik, ya. Karena ada ulama yang disebut oleh ulama itu jelek, ada ulama jelek, yaitu ulama yang namanya saja ulama tapi bukan ulama. Ya, sebagaimana kegelapan, kalau itu melingkupi kita, maka biasanya kita niku rodok sumpek. Napa-napa niku sumpek kok gak ketok napa-napa. Karena fitrah manusia niku nggih yang kelihatan apa-apa itu yang menyenangkan. Begitu juga kalau tanda yang paling cetok itu seseorang yang sudah terkena cahaya Allah niku hidupnya tidak sumpek, hidupnya tidak susah. Nah, di antara yang bisa seperti itu dipun sampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah bahwa orang-orang yang mampu berzikir itu adalah yang bahagia, hatinya tenang. Kan ngoten niku nggih. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir, dengan ingat kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Itu berarti ada cahayanya. Jadi cahaya Allah itu diletakkan di antaranya di zikir. Al-Qur'an gede ngoten lho, Pak. Ya. Zikir cilik ngoten lho. Tapi cilik tapi bisa menenangkan lumpunan ngoten lho. Nah, salat niku nggih enten cahayanya sendiri ngoten. Baca Al-Qur'an seperti panjenengan lakukan tadi juga ada cahayanya. Semua cahaya-cahaya itu akan bisa tampak lebih baik kalau memang betul-betul kita itu dicahayai yang namanya oleh ikhlas. Nek mboten ikhlas kan berarti mboten nenten cahaya. Nah, begitu semuanya Bapak-bapak itu ada cahayanya masing-masing. Nah, kalau di dunia indrawi, benda-benda yang menyerap cahaya matahari kemudian dibuat menjadi makanan, apa ini kalau terjadi proses fotosintesis seiling pas SD ini kalau. Nah, ini kan disimpan oleh daun atau apa, lalu kita makan kan punya manfaat kepada kita semuanya. Sampai-sampai yang paling luar biasa ada yang menyerap cahaya-cahaya itu kemudian bisa menjadi benda-benda yang mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu, kekuatan besi, kekuatan air, kekuatan angin, termasuk kekuatan kayu-kayu sing biasanya yang bisa ngusir ulon itu apa? Kayu setigi gini, nek mboten salah. Ada kayu itu kalau di ular nggak mau kalau ada kayu setigi namanya. Bagaimana lavender itu mengusir nyamuk. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalau yang terjadi penyimpangan-penyimpangan enten gitu. Jadi ngusir nyamuk wae nganggo napa? Nganggo kekuatan jin. Ngusir nyamuk. Aneh yang mboten enten.
Tapi ada orang itu menjaga kebunnya, menjaga tokonya, menjaga rumahnya ngangge kekuatan jin. Ngoten niku enten. Tapi jin kan sebetulnya bukan satpam. Jadi niku disebut penyimpangan. Ya mesti bayari. Ngoten. Nah, niku adalah apa nggih mirip nggih penyimpangan-penyimpangan walaupun tidak selalu yang seperti itu disebut penyimpangan, tinggal kontraknya. Oke, Bapak-bapak, niki kita lanjut nggih. Niki pengantar kula agar kita bisa lebih memahami lebih lanjut. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau dilanjutkan pemahamannya ngeten niki, ya ada hubungannya dengan Quran surat Al-A'raf atau surat yang ke-7 ayat 179. Yang artinya, saya baca artinya mohon, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Jadi manusia dan jin itu lebih banyak yang masuk neraka. Berarti kan boten kena cahaya nika wau ya. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai, orang yang lupa. Di Quran surat Al-A'raf 179. Nah, kalau dihubungkan dengan ini, maka ayat Quran surat An-Nur 35, ayat cahaya di atas cahaya tadi, maka cahaya-cahaya yang non indrawi itu adalah menerangi akal kita, menerangi hati kita, menerangi ya batin kita secara umum. Kalau akal, maka hukum-hukum akal yang kita gunakan. Di antara contoh yang saya sampaikan kemarin di tempatnya Pak potong rambut. Bahkan keadilan itu secara akal kan harus ditegakkan toh Pak. Masuk sih keadilan kok nggak ditegakkan ya. Secara akal lah. Kalau yang namanya orang itu melakukan A pasti akan menghasilkan A juga. Kalau dia berlaku B yang menghasilkan B. Kalau dia berlaku jahat dia akan menghasilkan kejahatan. Kalau berlaku baik akan menghasilkan kebaikan. Kalau kita itu menzalimi kucing, maka kucing itu akan menuntut keadilan juga kepada kita. Karena kita melakukan, Pak. Melakukan. Nurani kita kalau gebuk kucing nggak salah digebuk, ini memang ada rasa salah. Toh. Terus betul. Pasti ini. Wong orang ini beduk kucing kayak pengen minggir kok lah. Waduh. Nah, ini adalah hukum akal seperti itu. Apa-apa itu memang harus sepadan ngoten niku. Maka akhirat nanti itu adalah tempat pengadilannya sesungguhnya. Nah, kemudian cahaya hati itu diantaranya membuat kita beriman. Nah, dengan bantuan cahaya akal tadi, maka iman kita yang ada dalam hati semakin kuat. Nek iman niku semakin kuat saat disebut nama Allah, yang terjadi pada diri kita kan bisa bergetar jiwa kita. Kita bisa secara fisik pun kita bisa sujud tersungkur karena bergetar hati kita. Bahkan di dalam hadis yang sangat terkenal tentang Islam ihsan, iman itu kan disebutkan kalau engkau menyembah Allah, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah itu berarti bukan mata indera kita. Nah, kalau Allah saja kita dalam menyembah kepada Allah kita seakan-akan melihat, maka itu ada satu kesamaan bahwa apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang keimanan itu kitanya harus mendekati seperti itu. Iman kita selain kepada Allah, kepada malaikat. Malaikat kan jelas tidak bisa dilihat dengan ini. Tapi keimanan itu harus membawa kita seakan-akan melihat malaikat. Saat kita membahas tentang neraka, maka seakan-akan kita melihat neraka. Dan seterusnya surga juga melihat surga. Saat diterangkan bidadari, kita juga seakan-akan melihat bidadari ngoten niku. Nah, sekarang
Keimanan itu kita pahami sama-sama dan hampir semua orang paham. Iman niku enten sing kuat, enten sing sedeng, enten sing rendah, enten sing sangat rendah, enten sing sangat kuat, ngoten nggih. Sepakat nggih kita? Kalau enggak gitu ya kabeh dadi nabi. Kan ngoten jawabannya. Karena Rasulullah adalah imannya yang paling kuat. Nah, kita itu umatnya Nabi Muhammad. Tentu iman kita itu di bawah Nabi Muhammad, di bawah para sahabat. Bisa enggak Pak kita mendekati imannya para sahabat? Gini, rasa jenengan deket banget kepada Rasulullah. Maka akan bisa beriman seperti sahabat. Kalau jenengan cedek banget, okay, cedek banget kepada Allah, jenengan akan bisa beriman kepada Allah sebagaimana Rasul. Tapi hampir-hampir sudah tidak ada ya, karena Rasulullah itu satu-satunya yang paling dekat mengenal Allah. Nah, dekat itu kan mirip dengan mengenal nih, Pak. Maka kita itu dengan keimanan seperti itu akan mampu melihat, sekali lagi melihat di situ bukan dengan mata kepala, melihat malaikat, bahkan melihat setan, melihat jin, melihat tanda-tanda kiamat dan seterusnya itu. Kita itu seakan-akan melihat itu. Bapak kemudian dikatakan begini, orang itu tidak bisa melihat hal gaib. Benar. Betul itu. Apalagi hal gaib itu adalah hal gaib yang secara hakiki yang tahu hanya Allah. Di dalam Quran disebutkan bahwasannya orang-orang yang mengetahui hal yang gaib itu diantaranya adalah Rasulullah karena dikasih tahu oleh Allah. Di dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 179. Tadi nggih 179 Pak Al-A'raf. Tadi saya kok banyak yang di 179 semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi man yasha' fa aminu billahi wa rusulihi wa tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Oke, kita sepakat tidak ada yang bisa melihat al-gaib kecuali Allah dan rasul-rasulnya yang diberi tahu. Lalu kemudian Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang dilihat gaib-gaib yang oleh banyak diceritakan oleh yang bukan Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri hari kiamat itu kan gaib. Di hadis tentang ini kan Pak, iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat tahun itu, hadis itu yang panjang itu. Rasulullah itu mengatakan saat ditanya kapan kiamat terjadi, kiamat itu termasuk hal gaib. Maka Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Bahkan artinya malaikat dan Rasulullah sama-sama enggak tahu. Yang tahu hal gaib tentang kiamat itu Allah. Tetapi ada tanda-tandanya. Ini gitu. Ada tanda-tandanya. Hal gaib itu tentang hari kiamat. Saya tidak akan menjelaskan tanda-tanda di sini tentang hari kiamat. Nanti kapan-kapan. Ini kita tentang cahaya gitu. Nah, kemudian Bapak, di dalam Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 34. Yang artinya sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Titik gitu nggih. Saya ulang ya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan Dia yang menurunkan hujan. Satu dulu.
Hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Tapi dikasih tahu tanda-tandanya. Dia yang menurunkan hujan. Hujan kapan itu yang tahu hanya BMKG sing ngeramal hujan itu. Itu pun tanda-tandanya akan hujan. Lalu kemudian hanya Allah yang tahu apa yang di dalam rahim. USG. Hanya tahu tanda-tanda. Walaupun tanda-tandanya itu sering benar Pak. Sama dengan mendukung yang ini biasanya hutan. Ya udan gitu. Tetapi semua harus menyandarkan udan atau tidak 1 jam lagi atau besok dengan ramalan itu yang memastikan hanya Allah. Maka semuanya harus bilang insya Allah. Tanda-tandanya kayak begini. Saya tahu umpamanya ya ada orang tahu cahaya kehidupan orang itu kok sudah redup. Biasanya kalau seperti itu orang sampai 40 dino akan meninggal. Banyak ya yang tahu gitu Pak. Banyak bisa sedikit. Saya itu merasakan beberapa kali Pak. Dosen senior saya di kampus. Nggih pun sepuh, kebetulan pun sepuh. Pancen biasanya sing dhisik kan sing sepuh nuwun sewu lho nggih. Biasane walaupun sing enom nggih kata. Niku saya lihat, saya nggak tahu gitu. Loh kok kayaknya beda ya. Baru itu setelah meninggal Pak. Oh, aku ketemu terakhir kali tahun ini. 2 kali juga seperti itu. Seumpamanya saya mengingat itu 20 kali. Ya, berarti kan banyak. Oh kayak itu biasanya begitu. Tapi hanya Allah yang maha tahu. Sama orang munafik niku yang tahu sinten? Allah. Tapi enten tandanya ngoten maksudnya Pak. Isi hati seseorang itu nggak ada yang tahu, tapi biasanya tandanya kalau senyum niku seneng biasanya loh. Nah niku semua tanda. Kita juga tidak tahu apa yang kita lakukan besok, tapi kan kita itu berencana tanda-tanda ini katanya aku iki ora lara deh. Ketoke sesuk ya ora ono seripah. Ya sesuk aku berarti mangkat nang kantor ngoten. Tapi semua ketentuan kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang niku. Malaikat itu kan berkali-kali kepanggil Rasulullah, manggil Rasulullah atas perintah Allah dan yang panggil Rasulullah itu adalah dengan bentuk bukan malaikat asli. Termasuk Nabi Ibrahim juga pernah dipanggil malaikat bukan dalam bentuk malaikat asli, bukan dalam bentuk malaikat asli, tapi sudah menjadi bentuk manusia. Jin itu pun bapak-bapak seringkali orang mengatakan di sana ada jin. Bentuknya macam-macam. Enten sing ula, enten sing kunti, enten sing gendruwo gede hitam, macam-macam. Nah, niku pun dadi bukan bentuk asli jin. Artinya kita kok bisa tahu itu adalah termasuk jin gitu. Nah, niku enten tanda-tandanya. Hampir sama malaikat yang membentuk manusia yang kadang-kadang nolongi wong niku. Sering Pak. Niki mungkin berita ini sering jenengan dengar. Orang di Mekah atau di Medina kadang-kadang ditolong oleh wong itu ditengok pun mboten enten. Ada 2. Nek mboten jin nggih malaikat itu. Makhluknya kan Allah ngene putra. Nek setan kok nolong wong nyapa. Nek setan itu nolong wong tapi blusuke. Oke, Bapak, oleh karenanya sebagaimana itu tadi bahwasanya hal yang gaib, yang hakiki itu betul-betul kita tidak tahu. Allah tidak memberi tahu. Kecuali rasul-rasulnya yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 179. Nah, bagaimana dengan kita tadi kita bisa mengetahui tanda-tanda
hal-hal yang gaib, termasuk gaibnya hari kiamat, tanda-tandanya begini, gaibnya kejadian besok, tanda-tandanya begini, seperti turun hujan maupun USG tadi. Itu kita bisa sepakati, menurut saya bisa kita pahami bersama-sama seperti itu. Nah, akal, hati, kemudian ruh atau fitrah kita itu. Sebetulnya kalau ruh atau fitrah niku nek pun kebuka, niku cahaya sendiri, Pak. Jadi cahaya sendiri maksudnya seperti matahari itu bercahaya, yang diberi oleh Allah cahaya. Sehingga kalau orang itu sudah cukup mampu membuka fitrah itu, maka keluar cahayanya itu. Nah, kalau akal itu masih punya, akal itu punya kemampuan cahaya, tapi kalau dia tidak dibuka, ya tidak akan keluar cahaya. Nyatanya, Bapak-bapak dan saudara-saudara, nyatanya orang berakal itu hasilnya itu diantaranya adalah ilmu pengetahuan. Kita juga sadar bahwa orang ilmu pengetahuan itu macam-macam. Ada ilmu pengetahuannya bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang itu, ilmu macam-macam. Nah, semua ilmu itu yang hasil akal itu tinggal ada cahayanya atau tidak. Kalau ada cahayanya pasti akan memunculkan tambahnya iman, tambahnya hidayah. Itu pasti. Ya, itu dalam satu hadis, barang siapa yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, Pak, dia pasti akan lebih jauh, menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, agar hati kita, akal kita itu tutup hidayahnya. Bahasa yang tadi kalau kita gunakan, kekafiran yang ada di dalam akal kita dan kekafiran yang ada di dalam akal dan hati kita itu bisa terpangkasi, berarti kita hendaknya taubat dan tidak mengulangi dan tidak menambah-nambah noktah-noktah atau titik-titik dosa itu, sehingga kita siap untuk menerima cahaya Allah melalui Al-Quran, melalui Rasulullah, atau melalui tafakkur kepada alam semesta ini. Tadi saya sampaikan bahwasannya ada gaib hakiki. Gaib hakiki itu ini maksudnya. Gaib hakiki itu yang tahu ya hanya Allah. Semuanya selain Allah tidak tahu. Nah, ada gaib yang bisa diketahui dengan tanda-tandanya tadi, itu ada yang menamakan namanya gaib nisbi, bukan yang hakikat. Ya, yang mendekati tanda-tanda itu. Nah, untuk kita itu mempelajari tanda-tanda itu, tentu kalau bahasa Arab tanda itu alamat. Sama gitu. Alamat itu kan tanda tuh. Alamatnya hari kiamat, alamatnya ini dan seterusnya gitu. Nah, alamat itu hasil dari ilmu tadi. Ilmu menghasilkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Bapak, yang ayat Quran surat Jin. Quran surat Jin ayat 26 ayat 27. Yang artinya seperti ini. Dia Allah Tuhan yang Maha mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Nah, para ulama ahli tafsir itu menafsiri ngeten iki. Jadi segala apa yang ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita, termasuk pengetahuan tentang tanda-tanda hal-hal gaib itu dibawa oleh para malaikat. Itu kaitannya dengan surat Quran surat Jin ayat 26-27 tadi. Bahwasanya kita itu kalau mau
mendapatkan ilmu itu sebetulnya ilmu itu kita terima dari para malaikat itu. Oke. Kalau yang besar namanya wahyu, malaikat Jibril. Kalau malaikat yang ada di kita niku berdasarkan Quran surat Ar-Ra'd 11 bahwasanya Allah itu mempergilirkan malaikat yang ada di sekeliling kita itu. Para ulama menafsiri malaikat itu yang dua adalah malaikat pencatat, yang dua lagi malaikat penjaga. Ini yang kemudian sering disalahpahami dengan apa nih kok? Sing keblat papat lima pancar nih kalau. Nah, ini sering dipahami dengan itu. Sebetulnya keblat papat lima pancar niku maksudnya yang pancarnya ya kita sendiri maunya seperti apa. Ini banyak kesalahpahaman yang kemudian itu diamini oleh banyak orang jadi terkenal. Setelah banyak terkenal kemudian si jin itu melu-melu tadi kayak kaya tenanan ngoten niku. Termasuk kakang kawa di ari-ari ini sebetulnya ilmu pengetahuan, sebetulnya sesuatu yang keluar mendahului kita dulu itu ya jenenge kawa, ADE jenenge ari-ari, tidak ada kaitannya dengan itu ada kekuatannya ngoten, kekuatan non fisik maksudnya. Nah, itu kemudian jadi terkenal sampai kemudian ada orang yang menfatihai kakang kawa di ari-ari. Nah, sebetulnya kayak gitu. Nah, kok kemudian tenan ada yang bisa mewujud. Lah itu kemudian karena perbuatan jin itu. Ngapunten yang masih banyak nggih sebetulnya orang-orang yang masih memahami seperti itu. Tapi ini pemahaman saya juga saya peroleh tidak hanya sekedar ya banyak dialog lah dengan para orang-orang yang mengetahui langsung bahwa itu adalah sebetulnya kekuatan-kekuatan itu dimuati oleh jin. Bapak-bapak, sebagaimana tadi saya ringkas nggih, cahaya yang bersifat non indrawi atau maknawi adalah cahaya Allah yang berupa hidayah, keimanan dan kebenaran. Kemudian Allah limpahkan kepada orang-orang mukmin. Keimanan, kebenaran, itu cahayanya. Cahaya di hati orang-orang mukmin tersebut melahirkan pengetahuan-pengetahuan dan rahasia dari ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah. Ya, sebagaimana kalau seseorang itu dengan akalnya dia mencoba memahami ilmu pengetahuan, Bapak-bapak, maka ilmu pengetahuannya yang dia ketahui itu kan lebih detail, lebih mendalam dari kita yang tidak mengetahui, kan ngoten. Seseorang yang mendalami tentang cahaya hidayah, cahaya kebenaran, cahaya keimanan dengan melalui Al-Qur'an, melalui tafakur dan seterusnya pasti lebih mendalam, lebih detail daripada kita. Cahayanya lebih terang. Orang yang semakin bercahaya, mendapatkan cahaya semakin terang itu maka lebih bersih, lebih tidak tergoda dengan kotoran-kotoran maksiat. Maka seperti itulah permisalan pohon zaitun yang disinari sepanjang hari. Jadi kalau seseorang itu mempunyai cahaya, kalau Al-Qur'annya kan sumber cahaya itu kan minyak zaitun yang tidak berada di timur maupun barat kan ngoten nggih. Di Quran surat An-Nur tadi. Itu artinya tidak usah kemana-mana mencari kebenaran, itu ada di dalam dirimu kan ngoten. Di dalam dirimu itu mau nggak memproses. Bahkan di dalam Quran surat yang lain disebutkan bahwa Al-Quran itu terletak di dalam dada setiap manusia kan ngoten. Oke, Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, cahaya itu sebetulnya termasuk ada di dalam diri kita. Al-Quran itu cahaya, Nabi itu cahaya, sehingga ini juga sering diprotes. Kadang-kadang ada orang bilang begini, Nabi Muhammad itu adalah cahaya di atas cahaya. Okay. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun
fauqa nuri. Itu kan ada orang yang menyalahkan, kok Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya kayak Quran surat An-Nur saja. Bukan begitu. Cahaya tertinggi itu Allah. Tapi Nabi Muhammad itu masih di atas cahayanya Al-Quran, di atas cahayanya orang-orang mukmin yang punya cahaya. Ngoten niku maksudnya. Nah, itu ya kalau buat menjawab orang yang menuduh ini kok gimana salah, enggak seperti itu. Itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Oke Bapak-Bapak, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut kembali. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.